Shalom, luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah sampai di bab yang ke-6 di kelas lead. Ini merupakan bab yang terakhir dan saya percaya kita masih bersemangat untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama memimpin dan untuk sama-sama memuridkan. Mari persiapkan waktu Anda yang terbaik karena di bab yang ke-6 ini kita akan belajar bersama-sama tentang mengatasi konflik dan tantangan dalam iCare. Saya percaya kita semua membutuhkan arahan, kita semua membutuhkan pedoman di dalam kita melayani bersama-sama, khususnya ketika kita memimpin iCare. Saat ini materi akan dibawakan oleh Pastor Rudy Kundiman dari IFGF Manado. Persiapkan waktu Anda yang terbaik agar supaya kita bisa dengan maksimal mengikuti kelas ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita semua bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di satu materi yang sangat memberkati kita sebagai calon pemimpin, yaitu kelas lead. Di mana kalau pertama kita sudah melewati bab pertama sampai dengan bab yang kelima, sekarang kita ada di bab yang keenam, yaitu bagaimana mengatasi konflik dan tantangan dalam care group. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini di kelas lead ini Tuhan, di dalam materi yang terakhir di bab 6, kami akan belajar Tuhan sesuatu yang akan membawa kami untuk melihat sebuah masalah itu sesuai dengan firman Tuhan. Pimpin akan pertemuan kami pada saat ini Tuhan, supaya kami yang mendengar saat ini, yang hadir, boleh menerima sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kami semua. Berkati kami semua ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini merupakan sebuah materi yang akan sangat memberkati kita semua. Kenapa? Karena kita sebagai jemaat IFGF, kita harus tahu setiap panggilan kita. Lewat kelas DJ ini, kita dibawa untuk terus bertumbuh sebagai calon pemimpin, ya. Sehingga kita sudah belajar di dalam bab yang terakhir ya pada saat ini, yaitu bab 6, bagaimana mengatasi konflik dan tantangan di dalam care group. Saya percaya bahwa di dalam perjalanan pelayanan kita yang namanya konflik itu tidak bisa kita hindari. Tapi bagaimana konflik itu bisa akan membuat kita ini tetap bersatu. Konflik ini akan membuat kita tetap bertumbuh sebagai jemaat IFGF. Untuk itu menjadi sebuah hal bagi kita semua sebagai jemaat IFGF, kita akan belajar bersama-sama pada saat ini sehingga kita dibawa kepada sebuah pemahaman yang benar tentang bagaimana kita mengatasi konflik dan tantangan di dalam care group. Di dalam firman Tuhan, di dalam Matius 18, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Di dalam Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Kalau kita melihat dari kebenaran firman Tuhan dikatakan apabila saudaramu berbuat dosa. Dengan jelas dikatakan apa? Tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi ada sebuah sikap kita sebagai jemaat ketika kita melihat saudara-saudara seiman kita mungkin mengalami kesalahan, melakukan kesalahan. Kita sebagai orang-orang yang ada di sekitarnya, kita harus berani untuk mengingatkan, menegur. Kita jangan sampai takut untuk menasihati orang. Tetapi kita harus, Alkitab mengatakan, tegur dia di bawah 4 mata. Nah, kita bisa melihat
Ada satu kisah di dalam Alkitab, di dalam 1 Raja-Raja 3, 16 sampai dengan 18. Itu kisah tentang Salomo dan konflik antara dua ibu yang memperebutkan bayinya. Jadi pada saat itu dalam 1 Raja-Raja 3, 16 sampai 18 ini mengkisahkan bagaimana ada dua orang perempuan sundal yang menghadap raja. Jadi pada saat itu mereka menghadap raja, kemudian perempuan yang satu mengatakan, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku perempuan itu pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam, anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anak dari sampingku." Jadi kedua wanita ini sama-sama melahirkan dalam sebuah rumah dan tidak ada orang yang menyaksikan. Jadi waktu pada saat wanita yang satu dia meniduri anaknya, kemudian anaknya itu meninggal, dia menukar dengan wanita yang anaknya masih hidup. Jadi pada saat wanita yang anaknya masih hidup kaget begitu bangun pagi, dia waktu mau menyusui anaknya, dia mendapati anaknya itu sudah meninggal. Kemudian dia mengadukan hal ini, dan lalu berkatalah raja yang seorang berkata, "Anakku yang hidup ini dan anakmu lah yang mati." Yang lain berkata, "Bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Sesudah itu raja berkata, "Ambillah aku pedang." Jadi pada saat terjadi perdebatan antara kedua wanita ini, maka raja mengatakan, "Ambillah pedang." Ini sebuah hikmat yang luar biasa. Kemudian raja mengatakan bahwa penggalah anak yang hidup itu menjadi dua. Jadi waktu disampaikan oleh raja bahwa anak ini akan dipenggal, seorang ibu yang melahirkan anaknya merasa belas kasihan. Dia bermohon kepada raja supaya anaknya ini jangan dibunuh. Tetapi wanita yang satu yang tidak melahirkan anak ini mengatakan, "Baiklah, penggal itu supaya bagi dua." Nah, inilah merupakan sebuah hikmat yang luar biasa. Kemudian firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 18 ini mengatakan, "Berikanlah kepada bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya." Di sini kita lihat, kita membutuhkan yang namanya hikmat di dalam menyelesaikan sebuah masalah, sebuah konflik. Nah, resolusi konflik yang sehat harus dimulai jauh sebelum masalah-masalah muncul. Membangun ekspektasi atau pengharapan di dalam iCare tidak hanya menghindari konflik, tetapi juga memastikan resolusi atau penyelesaian konflik yang sehat ketika konflik itu timbul. Jadi bagaimana kita dapat menyelesaikan sebuah masalah, sebuah konflik itu secara sehat ketika konflik itu timbul. Sehingga kita bisa melihat di sini ada beberapa poin yang kita akan sama-sama melihat bagaimana nilai-nilai yang harus kita bangun di dalam care group kita yang dapat membuat kita ini menjadi sehat. Yang pertama adalah adanya atmosfer saling mendoakan secara grup atau pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya atmosfer saling meneguhkan dan menguatkan satu dengan yang lain. Yang ketiga, kesediaan untuk berpartisipasi dan berbagi sumber daya dengan yang lain. Yang keempat, tidak ada kepalsuan dan saling menghormati antara anggota dan iCare lain, serta perkataan kebenaran yang diucapkan dalam kasih. Yang kelima, suasana aman untuk share, berbagi, termasuk hal-hal yang rahasia, menghormati dan menerima perbedaan pendapat selama tidak keluar dari firman Tuhan, peka terhadap kebutuhan orang lain dan situasi, serta hal-hal apa yang dibutuhkan dalam usaha pemenuhan kebutuhan tersebut. Dari 6 poin ini kita sama-sama bisa melihat
bagaimana mengajarkan supaya di dalam setiap pertemuan kita, care group itu menjadi care group yang sehat. Nah, selain berpegang kepada nilai-nilai keamanan, kerahasiaan, dan kepekaan, para anggota care juga harus mengetahui seperti apa resolusi atau penyelesaian yang sehat untuk I-Care kita. Nah, di sini kita bisa melihat prinsip-prinsip Alkitab untuk penyelesaian konflik. Jadi bagaimana prinsip-prinsip di dalam Alkitab yang akan mengajarkan kepada kita semua. Di sini kita bisa melihat berikut ini adalah beberapa prinsip-prinsip Alkitab untuk resolusi konflik yang sehat, yang bisa memberikan resolusi penyelesaian yang baik dan berakhir dengan pertumbuhan rohani. Jadi ketika terjadi konflik, terjadi perbedaan pendapat, bagaimana kita bisa menyelesaikan dengan baik supaya kerohanian kita ini bisa bertumbuh. Dan hal ini bisa dibagikan di dalam setiap care group kita. Yang pertama adalah apa? Jangan membocorkan konflik. Jadi ketika konflik terjadi, poin pertama yang kita belajar ya sesuai dengan prinsip Alkitab adalah kita jangan membocorkan konflik itu. Jangan sampai masalah itu keluar lebih luas lagi ketika ada seseorang yang menghadapi masalah. Firman Tuhan mengatakan begini, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi firman Tuhan dengan jelas, ketika kita mendapati seseorang itu berbuat dosa, kita harus menegur dia secara 4 mata. Kita jangan membocorkan masalah yang dia hadapi. Ya, harus ada kerahasiaan, ya, yang sangat penting yang harus kita pegang. Ya, masalah perorangan perlu diselesaikan secara pribadi. Jadi kita harus menyelesaikan itu secara pribadi. Kita tidak bisa membocorkan. Yang kedua, ekspresikan emosi kita secara jujur dengan pengendalian diri. Ya, firman Tuhan mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam. Sebelum padam amarahmu, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi ekspresi emosi kita. Apabila kita menjadi marah, kita mengatakan apa? Jangan kamu berbuat dosa. Semua orang pasti bisa mengalami yang namanya perasaan marah. Tetapi ingat, jangan sampai itu berbuat dosa. Yang selanjutnya, jangan menyimpan dendam atau kesalahan orang lain. Alkitab mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi ketika kita sebagai orang percaya menghadapi semua itu, kita apa? Jangan menyimpan dendam. Yang selanjutnya, tujuan konfrontasi menyelesaikan masalah adalah apa? Ada damai sejahtera dan saling membangun. Nah, ayat ini mengatakan dalam Roma 14 ayat yang ke-9. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi ada damai sejahtera di dalam hati kita. Karena itu jangan apa? Kita bertengkar. Kemudian apa? Dan jangan membalas cercaan, caci maki, penghinaan yang kita sampaikan kepada orang yang mengalami masalah. Ya, ayat ini mengatakan, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Dikatakan terhormat seseorang itu kalau ia menjauhkan dari perbantahan. Kemudian, kita jangan membalas dengan apa? Cercaan atau caci maki. Dan akhirnya hendaklah kamu semua sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara penyayang, dan rendah hati, dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan 10. Yang selanjutnya kita lihat di dalam poin yang kelima, jangan secara egois menyelesaikan konflik. Jangan kita memakai ego kita ketika kita ini menyelesaikan konflik. Iya. Firman Tuhan mengatakan begini. Di dalam Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lainnya. Jangan kita memakai ego kita. Ya, Alkitab dengan jelas, tiap orang harus memperhatikan ya orang lain. Ya,
Jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Ya. Yang selanjutnya kita bisa melihat adalah apa? Cek niat dan motivasi kita dalam keterlibatan konfrontasi sebelum membuat keputusan apapun. Jadi kita bisa mencek hati kita, motivasi. Apakah kita menyelesaikan masalah ini dengan tujuan yang baik, ataukah kita punya kepentingan-kepentingan tertentu? Karena misalnya kita tidak suka pada orang itu, kita punya niat motivasi supaya dia tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tetapi marilah kata firman Tuhan. Dan manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datang dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi kita harus apa di sini dikatakan firman Tuhan? Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang pada akhirnya memakai hawa nafsu kita. Ya. Di dalam Amsal 13 ayat 10 mengatakan, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya. Yang selalu kita lihat di sini, kritik diri kita sebelum kita mengkritik orang lain. Jadi kita ini harus mengoreksi diri kita. Ya, sebelum kita mengoreksi orang lain. Ya, Alkitab dengan jelas dalam Matius 7 ayat 1 sampai 5 mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, kamu akan diukurkan kepadamu. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Jadi di sini dengan jelas dikatakan, kita harus mengkritik diri kita sebelum kita mengkritik orang lain. Ada sesuatu yang masih kita simpan di dalam diri kita. Kemudian apa? Dan berkatalah benar dengan kasih. Efesus 4:15 mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi apa? Kita harus berkata dengan benar di dalam kasih kita. Yang selanjutnya, berpikirlah sebelum bicara. Jadi ketika kita mau menyelesaikan segala sesuatu, kita ini harus berpikir dulu sebelum kita berbicara. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 15 ayat 23, seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Amsal 15:28 mengatakan, hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Yang kedelapan, jadilah cepat berempati kepada orang lain daripada berkeinginan untuk mengoreksi atau memperbaiki perasaannya. Jadi kita punya apa? Rasa empati itu kepada orang lain. Di dalam Roma 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kita punya rasa simpati, rasa peduli kepada orang lain. Ya. Ayat 1 Korintus 12 ayat 26 mengatakan firman Tuhan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Yang kesembilan, jadilah bijaksana dan berhati-hatilah atas apa yang Anda dengar dari orang lain. Jadi ketika kita diperhadapkan, ada orang yang datang memberikan masalah-masalah yang dihadapi, kita harus menjadi orang yang bijaksana ketika kita mendengar masalah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita seiman. Di dalam Amsal 14 ayat 29 mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi ketika orang menyampaikan sesuatu, kita harus sabar untuk mendengarnya. Kita jangan emosi, kita jangan marah. Ya, kata firman Tuhan tadi. Kemudian Yakobus 4 ayat 19 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Jadi dikatakan, saya garis bawahi, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Jadi kita bisa membedakan. Ketika orang itu datang menyelesaikan masalahnya, ya kita mendengar, tetapi dalam berkata-kata meresponi itu, kita harus bisa
mengatur semuanya. Jangan cepat kita mengambil keputusan untuk menghakimi. Yang ke-10, yang terakhir, jangan mengatakan apapun tentang seseorang jika Anda tidak mengerti posisi dan masalah yang dihadapinya. Jadi kita jangan mengatakan apapun dulu kepada seseorang. Ya, di sini katakan apa? Jika kita tidak mengerti apa masalah yang orang itu hadapi. Ayat ini mengatakan dalam Amsal 18 ayat yang ke-8, perkataan pemfitnah seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-20 dikatakan, sebab aku khawatir bahwa bila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Kemudian 1 Timotius 5:19 mengatakan, janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua, kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Yang selanjutnya kita lihat poin yang kedua, bagian selanjutnya, yaitu keuntungan daripada konflik. Mungkin saudara bertanya, kok konflik itu punya keuntungan? Ya, pasti orang akan bisa bertanya seperti itu. Tapi dalam materi ini akan ada sebuah manfaat ketika kita menghadapi yang namanya konflik. Apa sih keuntungannya? Di sini dikatakan bahwa ketika masalah atau konflik timbul, gunakan ini untuk keuntungan di dalam care kita. Kelompok care kita bisa bekerja sama untuk mengerti bahwa permasalahan dan bisa membantu menyelesaikannya. Dan nilai tambahnya mereka akan semakin bisa mempercayai satu dengan yang lain dan memperkuat care itu sendiri, serta bisa membantu para anggotanya menyelesaikan masalah dan konflik yang dihadapinya. Jadi gunakan masalah atau konflik yang timbul untuk mempersatukan care, bukan untuk memecahkannya. Jadi kita memanfaatkan masalah konflik yang terjadi itu supaya kita mempersatukan care kita, anggota yang ada di dalamnya. Sebagai pemimpin, kita juga bisa meminta bantuan tambahan dari ICC kita, koordinator atau pastor, agar bisa menangani masalah lebih baik lagi. Kemudian minta umpan balik dan saran dari care leader yang lain sewaktu care leader meeting atau training. Minta I-care coach atau care leader trainer untuk memberikan nasihat atau masukan-masukan yang membangun. Ya. Konflik membuat orang apa? Bisa tegang. Ya. Siapa sih yang ketika kita melihat konflik itu, siapa sih yang tidak akan takut, siapa sih yang tidak tegang? Tetapi ada 3 hal yang kita akan sama-sama melihat di sini. Yang pertama, jadi siapkan anggota Anda untuk nyaman dan siap menghadapi konflik dengan baik. Yang kedua, dan ajarkan anggota Anda untuk menangani konflik secara baik dan sehat, yang mana hal ini bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan dan alat untuk anggota care mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, dan bukan melihat konflik sebagai sesuatu yang menakutkan. Jadi ketika kita sebagai anggota care group, sebagai jemaat IFCF, ketika kita diperhadapkan dengan konflik, kita jangan takut untuk menghadapi konflik. Kita harus berani menghadapi konflik itu. Karena kita bisa melihat bahwa dengan konflik itu akan mengajarkan kepada kita sebagai jemaat untuk bisa bertumbuh secara sehat, ya, dan bisa menjadikan kita mengalami pertumbuhan iman. Jadi konflik itu bukan berarti untuk mematikan iman kita, bukan berarti supaya kita menjadi lemah, tetapi konflik itu justru sebaliknya membuat kita, iman kita semakin kuat. Ya. Di sini kita akan bisa melihat ada 7 tipe dalam care, ya, care group kita, ya, di mana tipe orang
di dalam setiap care group itu kita akan sama-sama melihat dan kita sering dapati ya. Jadi ada 7 jenis tipe orang di dalam care dan kita harus tahu secara cara menanganinya, dan 7 tipe tersebut adalah yang pertama, komentator. Kadang-kadang kan kita melihat ya, di dalam care group itu, ada orang yang suka memberikan komentar, tipe orang yang memberikan sesuatu komentar, ada komentar yang positif, ada komentar yang negatif. Nah, namun jika komentar-komentarnya berlebihan atau menjurus kepada hal-hal yang negatif, maka kita harus segera ambil tindakan. Ya, jadi kita sebagai pemimpin, sebagai leader di care group, ketika kita mendapati jemaat, ya, orang-orang yang di dalam pertemuan kita suka memberikan komentar. Ada komentar yang positif, ada komentar yang negatif. Jadi kalau komentar itu sudah berlebihan, kita harus segera mengambil tindakan. Ya. Amsal mengatakan begini, Amsal 16 ayat 23, firman Tuhan. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Kemudian Amsal 10 ayat 19, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ya. Jadi cara menangani orang yang suka memberikan komentar, yaitu yang pertama, tetap tenang dan balik bertanya kenapa ia sampai memberikan komen negatif tersebut. Apakah ada hal-hal yang pernah terjadi di masa lalunya? Jadi ketika orang itu menyampaikan sesuatu komentar yang negatif, kita bertanya, ya, kita mengajak dia bicara, ya, kemudian kita bertanya, kenapa kamu suka memberikan hal-hal yang negatif? Ya, kita harus menyelidiki, mungkin orang ini punya masa lalunya. Mungkin dia terluka, dia pernah dikecewakan, sehingga dia selalu berpikir yang negatif. Jika kelihatannya masih terus komentar negatif, maka tindakan selanjutnya apa? Menggantikan pokok pembicaraan yang lain di dalam care group itu. Sebagai seorang pemimpin, sebagai leader di dalam care group, kita harus cepat-cepat menggantikan pembicaraan yang lain. Nah, leader harus bisa segera mengambil alih dan mengajaknya untuk bertemu secara pribadi setelah care group selesai. Ya, kemudian apa? Kita bisa tanyakan kenapa ia bersikap seperti itu. Agar tidak langsung menghakimi, kita perlu tahu latar belakang sikapnya seperti itu, apa penyebabnya. Ya. 1 Korintus 4 ayat 5 mengatakan begini firman Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Jadi ketika kita mendapati orang seperti, jangan kita cepat-cepat menghakimi. Ya. Yang selanjutnya kita lihat, ada tipe orang apa? Penyanggah. Iya. Penyangga ini adalah orang yang selalu menyanggah sharing firman Tuhan yang dibagikan di dalam setiap pertemuan care group. Orang tipe ini adalah orang yang merasa dirinya paling tahu firman Tuhan, dan kebanyakan sanggahan yang diberikan tidak membangun orang lain. Jadi kalau kita bertemu dalam setiap grup, care group, ada kita dapati orang-orang seperti ini. Dia apa? Suka menyanggah. Dia merasa dia lebih hebat, dia merasa dia pendiri lebih pintar. Ya. Sehingga semua orang yang menyampaikan pendapat itu salah. Dia menganggap dia yang paling benar. Nah, di sini kita lihat firman Tuhan mengatakan, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Amsal 16 ayat 2. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa ini kita yang paling benar. Tetapi Tuhan itu selalu menguji hati kita. Ya. Di dalam Amsal 4:23 sampai dengan 24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Bagaimana kita dapat menangani orang seperti ini? Jika sanggahannya negatif dan tidak membangun, lebih baik jangan diberikan kesempatan untuk mengeluarkan sanggahannya lebih lanjut. Ya, seorang pemimpin harus cepat mengambil alih. Kemudian yang selanjutnya, setelah care selesai, bisa dipanggil secara pribadi lebih dahulu dan tanyakan mengapa ia selalu menyanggah firman Tuhan. Apakah ada pengalaman dan hal-hal pernah terjadi dahulu yang membuatnya seperti itu?
Nah, jadi kita sebagai seorang pemimpin, kita harus bisa memanggil dan bisa bertanya. Jika selesai dilayani dan ditegur pribadi, care leader kemudian ditegur dengan core team juga, tapi masih belum ada perubahan, maka care leader bisa meminta bantuan kepada ICC-nya. Ya, jadi kalau kita mendapati orang seperti itu ya, yang di dalam menyelesaikan ya, orang-orang yang suka menyanggah ya setika pertemuan care group itu, poin-poin yang tadi saya sudah jelaskan di atas itu ya, kita harus bisa apa? Menyampaikan itu kepada ICC kita. Yang selanjutnya, pengganggu. Ya. Pengganggu adalah tipe orang yang tidak pernah bisa duduk diam dengan tenang dan sering membuat anggota care group tidak nyaman. Ya, jadi kalau di dalam pertemuan care group ada tipe orang seperti ini yang suka mengganggu. Jadi duduknya tidak nyaman, suka goyang kaki, kemudian suka menimbulkan sesuatu yang membuat keributan. Ini orang-orang tipe ini sering kita dapati di dalam pelayanan ya, suka bolak-balik ke toilet, bicaranya keras-keras, mengganggu teman yang ada di samping atau orang di sekitarnya untuk mencari-cari perhatian ya. Ayat ini mengatakan firman Tuhan Yakobus 1 ayat 21 sampai 24. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi kita sering mendapati, kalau dalam pertemuan care group, ada orang-orang yang suka mengganggu ya. Nah, cara menanganinya apa? Biasanya seorang yang suka mengganggu ini adalah orang yang sulit berkonsentrasi penuh atau fokus, atau juga mengurangi tekanan karena stres dengan lingkungan atau berhadapan dengan orang-orang di sekitarnya. Ini kita sering mendapati ya, orang-orang yang suka mengganggu di dalam kegiatan-kegiatan care group kita. Tanyakan kepada orang yang suka mengganggu itu, apakah yang membuatnya tidak nyaman di dalam care? Apakah ada yang membuatnya tertekan? Orang-orang di sekitarnya atau benda-benda, kekhawatiran, pikiran-pikiran, atau suasana. Ya. Tanyakan juga apakah yang membuatnya nyaman atau diterima sehingga ia bisa menikmati I-Care secara berlangsung, yang sementara berlangsung. Jadi kita harus bisa sebagai seorang pemimpin untuk bisa bertanya. Yang selanjutnya adalah pemecah belah. Ya. Di sini kita bisa melihat ya, pemecah belah ini adalah orang di mana ya memiliki motivasi atau agenda lain di dalam care group dengan tujuan memecah belah kelompok sehingga timbulnya keributan, kekacauan, ketidakpemahaman atas nilai-nilai yang dibangun di dalam care group. Jadi ini akan sangat berbahaya di dalam care group kita, di dalam gereja kita. Jadi kalau kita menemukan orang-orang seperti ini yang muncul ya, suka menjadi pemecah belah dalam komunitas kita, ya, bagaimana sih cara menanganinya? Ya, tenangkan semua anggota care dan ingatkan kembali nilai-nilai yang dibangun di dalam care tersebut. Dan jangan izinkan roh pemecah ada di dalam care kita. Jelaskan Allah tidak menginginkan adanya perpecahan di antara anggota care group kita. Jadi ketika kita menghadapi orang seperti ini, ya kita harus menguatkan setiap anggota care group kita, bahwa kita mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki adanya apa? Pemecah belah di dalam komunitas kita. Firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus,
supaya kamu sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sekali lagi saya tekankan, jangan ada perpecahan di antara kamu. Jadi ketika orang-orang masuk untuk memecah belah, kita harus bersatu, merapatkan barisan. Kita jangan terpengaruh, ya. Dan pada akhirnya kita bisa melarang orang itu untuk tidak datang di dalam pertemuan care group kita. Karena kita tahu orang ini datang untuk membuat perpecahan di dalam komunitas kita. Ya. Roma 16 ayat 17 sampai 18 mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Jadi kita tahu fondasi kebenaran IFJF itu apa? Ya, kita bisa tahu yang sudah diletakkan di dalam gereja kita. Kita jangan terpengaruh orang-orang masuk untuk merusak ya pengajaran-pengajaran yang telah kita terima. Yang selanjutnya yang terakhir kita bisa melihat adalah tipe orang pendiam. Nah, ini kita sering mendapati ya di dalam care group ada yang datang hanya diam, tidak mau bicara ya. Ada beberapa jenis orang yang selalu diam, yaitu orang yang mengamati lingkungan atau komunitas care yang baru. Ia datang, dan orang yang memang malas bicara atau tidak percaya diri. Jadi kita lihat sini, ada orang diam itu memang malas bicara atau dia tidak percaya diri. Nah, cara menanganinya bagaimana? Untuk orang yang baru datang, kasih kesempatan untuk memperkenalkan diri dan ciptakan suasana di mana orang tersebut nyaman untuk sharing. Yang selanjutnya, jika tidak mau sharing, bisa ditanyakan langsung dan meresponi dengan empati agar ia merasa dihargai sewaktu menyampaikan pendapatnya. Jangan bersifat memaksa, tetapi bisa sesekali ditanyakan pendapatnya. Tapi jika sama sekali tidak bersuara atau mengeluarkan pendapatnya, care leader bisa memanggilnya empat mata dan bicara secara pribadi. Mengapa ia hanya berdiam saja di dalam care group, apa masalah yang dia hadapi, apa yang dia pikirkan. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 4:2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Jadi kalau kita mendapati orang seperti itu, kita harus sabar. Tunjukkan kasih. Yang selanjutnya ayat di poin 6. Pengambil keuntungan. Jadi kadang-kala kita juga dapati dalam setiap pertemuan ada orang yang suka mengambil untung. Orang tipe ini adalah orang yang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dalam care dengan memanfaatkan anggota-anggotanya. Ya, jadi ada orang yang bisa mengambil untung dari sebuah pertemuan. Ya, cara menanganinya adalah apa? Bersama 2 atau 3 orang core team, panggil bicara kepada orang yang mencari keuntungan pribadi dari kelompok care Anda, dan beritahu bahwa yang ia lakukan adalah salah dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah. Jadi ketika kita mendapati orang seperti itu, kita harus berani menegur, memanggil bahwa apa yang Anda lakukan itu adalah salah. Jadi dalam Yudas 1:16-19 mengatakan, mereka itu orang-orang yang apa? Menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan dan menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kita sering mendapati orang-orang seperti itu. Yang selanjutnya adalah pengajar palsu. Ya, pengajar palsu adalah orang tipe di mana orang yang sesat dan memiliki pengajaran atau pengertian yang tidak alkitabiah. Jadi orang-orang ini bisa menyusup masuk di dalam pertemuan care group kita. Ini merupakan sesuatu yang harus kita waspadai. Di dalam firman Tuhan, di dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3 dikatakan begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada apa? Guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Jadi kini kita akan dapati di akhir zaman ini akan muncul orang-orang yang datang bisa menyesatkan kita, bisa mengalihkan iman percaya kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi cara menanganinya bagaimana sebagai seorang pemimpin? Jika pengajarannya terlanjur didengar oleh anggota care,
segera diluruskan kembali. Dan beritahu apa yang sesat dan apa yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika ini sudah terlanjur disampaikan di dalam anggota care group kita sebagai pemimpin care group, kita harus cepat meluruskan masalah yang sudah terlanjur disampaikan tentang pengajaran-pengajaran palsu. Ya. Hindari berdebat dan mempersilakan ia meninggalkan tempat jika ia tidak setuju kepada firman Tuhan. Jadi kita berani mempersilahkan jika orang itu tidak mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Hindari perdebatan. Larang ia datang kembali ke care group kita. Lindungi anggota-anggota care kita dari pengajaran yang sesat. Jadi kita sebagai pemimpin di dalam care group kita harus betul-betul menjaga anggota care group kita dari setiap pengajaran palsu, karena itu akan merusak. Saya percaya bahwa materi di bab yang ke-6 ini, mengatasi konflik dan tantangan dalam care group, itu akan membawa kita sebagai jemaat IFJF, lebih khusus kita yang ada di dalam care group. Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, marilah kita bisa care kepada saudara kita ketika dia menghadapi masalah. Kita bisa menjadi pribadi pemimpin-pemimpin yang betul-betul mengayomi, bisa menjadi teladan di tengah-tengah pertemuan care group kita. Biarlah pelajaran di dalam bab 6 ini, di dalam kelas DJ, yaitu kelas yang terakhir, yaitu kelas lead, akan membawa pertumbuhan iman kita semua sebagai jemaat IFJ, terutama kita sebagai orang-orang yang terlibat di dalam care group kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami semua boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan, sebuah materi yang memperlengkapi kami semua sebagai calon-calon pemimpin di care group, supaya kami betul-betul menjadi orang-orang yang bisa mengatasi konflik dan tantangan di dalam pelayanan care group kami. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga materi ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.